Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas seorang filsuf, dan juga sufi yang sangat berpengaruh dalam dunia filsafat dan tasawuf, yaitu Al-Farabi. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like video ini, dan tekan tombol subscribe serta tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Bertentangan dengan penggunaan di antara beberapa cendekiawan Muslim, Al-Farabi tidak menulis autobiografinya, dan tidak ada seorang pun di antara murid-muridnya yang berhasil memberikan penjelasan tentang hidupnya seperti yang dilakukan Al-Jusyani untuk gurunya Ibnu Sina. Materi untuk itu dalam karya-karya para penulis biografi Al-Farabi kurang memuaskan dan kurang memadai. Biografi yang agak panjang dalam Wafayat Al-A'yan karya Ibnu Khalikan, terbuka untuk dikritik sehubungan dengan keasliannya. Dengan demikian, dalam kehidupan Al-Farabi, beberapa titik kabur dan beberapa masalah yang belum terpecahkan masih harus diselidiki dan diselesaikan. Hidupnya jatuh ke dalam dua periode yang berbeda. Yang pertama adalah waktu dari kelahirannya sampai sekitar usia 50 tahun. Satu-satunya informasi yang kami miliki tentang periode ini adalah bahwa ia lahir di Wasij, sebuah desa di sekitar Farab di Transoksiana, sekitar tahun 258 Hijriah atau tahun 870 Masehi. Terlepas dari sedikit informasi tentang keluarganya, masa kecilnya, dan masa mudanya, diyakini bahwa dia adalah orang Turki sejak lahir, bahwa ayahnya adalah seorang jenderal, dan bahwa dia sendiri bekerja sebagai hakim selama beberapa waktu. Yang lebih dikenal adalah gerakan budaya dan intelektual yang berkembang dan menyebar dengan masuknya Islam di Farab pada awal abad ke-3 ke-9, dan bahwa filolog terkenal Al-Jauhari, penyusun Al-Sihah, adalah salah satunya dari orang-orang sezamannya yang terkemuka. Al-Farabi mampu memanfaatkan sebagian besar gerakan ini. Dasar pendidikan awalnya adalah agama dan bahasa, ia mempelajari fikih, hadis, dan tafsir Al-Quran. Dia belajar bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Persia. Diragukan apakah dia tahu bahasa lain, dan apa yang telah dinyatakan oleh Ibnu Khalikan tentang penguasaan Al-Farabi tentang 70 bahasa, lebih mirip dengan yang luar biasa daripada sejarah yang tepat. Dari interpretasinya terhadap kata falsafah sofistik, jelaslah bahwa Al-Farabi tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa Yunani. Dia tidak mengabaikan untuk mengambil keuntungan dari studi rasional yang saat ini pada masanya, seperti matematika dan filsafat, meskipun tampaknya dia tidak beralih ke mereka sampai lama kemudian. Bertentangan dengan apa yang telah dipegang, tampaknya dia tidak terlalu memperhatikan obat-obatan. Dan ketika dia menjadi sangat tertarik pada studi rasional ini, dia tidak tetap puas dengan apa yang dia peroleh dalam hal ini di kota asalnya. Didorong oleh keingintahuan intelektual, ia harus meninggalkan rumahnya dan mengembara ke luar negeri untuk mengejar lebih banyak pengetahuan. Itu menandai periode kedua dalam hidupnya, periode usia tua dan kedewasaan penuh. Baghdad, sebagai pusat pembelajaran yang luar biasa sepanjang abad ke-4 ke-10, tentu saja merupakan tujuan pertamanya di mana ia bertemu dengan berbagai sarjana, di antaranya adalah para filsuf dan penerjemah. Itu adalah studi logika yang menariknya ke lingkaran ahli logika terkemuka di Baghdad. Yang paling terkenal adalah Abu Bishr Mata Ibnu Yunus yang dianggap sebagai ahli logika terkemuka di zamannya. Al-Farabi belajar ilmu logika di bawah Ibnu Yunus selama beberapa waktu. Dia melampaui gurunya dan, karena posisi terkemuka yang diperolehnya di bidang ini, dia kemudian disebut guru kedua. Ahli logika terkenal lainnya, Yahya Ibnu Adi, adalah muridnya. Al-Farabi tinggal selama 20 tahun di Baghdad dan kemudian perhatiannya dialihkan ke pusat kebudayaan lain di Aleppo. Di sana, di pengadilan Saif al-Daulah yang brilian dan ilmiah, berkumpul para penyair, filolog, filsuf, dan cendekiawan terkemuka lainnya.
Terlepas dari simpati Arab yang kuat dari pengadilan itu, tidak ada bias atau prasangka rasial yang dapat merusak suasana ilmiah dan budaya di mana orang Persia, Turki, dan Arab berdebat dan berselisih dan setuju atau berbeda atas nama pencarian pengetahuan yang tidak tertarik. Di pengadilan itu Al-Farabi hidup, pertama dan terutama, sebagai seorang sarjana dan pencari kebenaran. Kemewahan dan keagungan kehidupan istana tidak pernah memikatnya, dan, dalam pakaian seorang sufi, dia mengarahkan dirinya pada tugas berat seorang sarjana dan guru, dan dia menulis buku-buku dan risalahnya di antara sungai-sungai yang bergumam dan dedaunan lebat pohon-pohon rindang. Kecuali untuk beberapa perjalanan singkat ke luar negeri, Al-Farabi tetap di Suriah sampai kematiannya pada tahun 339 Hijriyah atau 950 Masehi. Ibnu Abi Usaybiyah menyatakan bahwa Al-Farabi mengunjungi Mesir menjelang akhir hayatnya. Ini kemungkinan besar, karena Mesir dan Suriah telah lama terkait erat dalam sejarah, dan kehidupan budaya di Mesir pada masa Tulunid dan Ikhshidid memiliki daya tariknya. Namun, laporan dugaan pembunuhan Al-Farabi oleh beberapa perampok saat dia bepergian antara Damaskus dan petik terbalik Askalan yang dikutip oleh Al-Baihaqi adalah luar biasa. Al-Farabi telah mencapai posisi yang begitu agung di pengadilan Saif al-Daulah sehingga Amir secara pribadi, bersama dengan rombongan langsungnya, menghadiri upacara pemakaman untuk menghormati ulama yang telah meninggal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.